Anda kembali di Newsroom bersama saya Reinhard Sirait. Partai Gerindra dan PKB menggelar pertemuan di rumah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB menggelar pertemuan hari ini. Pertemuan dilakukan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan halal bihalal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Keduanya juga membahas mengenai dinamika politik terkini yang terjadi belakangan, termasuk deklarasi calon Presiden Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan Jumat minggu lalu. Seperti apa langkah politik Gerindra setelah mencermati dinamika politik terkini? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto dan Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Selamat sore Mbak Saras, apa kabar? Selamat sore Mas Reinhard, baik terima kasih, apa kabar? Ya, kabar baik Mbak Sarah, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saat ini tengah berlangsung pertemuan antara Gerindra juga PKB. Semalam juga kami tahu ada rapat internal di rumah Pak Prabowo di antara para pengurus partai Gerindra. Apakah ini sekali lagi mematangkan rencana koalisi dan juga pencapresan Pak Prabowo, mencermati juga merespon dinamika politik terkini setelah PDIP mencapreskan Pak Ganjar, Mbak? Ya tentunya waktu terus berlanjut ya, ini kita harus sudah betul-betul memikirkan bagaimana langkah berikutnya dan pertemuan-pertemuan seperti tadi malam maupun juga yang sedang berlangsung saat ini adalah langkah nyata yang sedang dilakukan oleh Gerindra dan juga PKB. Karena tentunya yang perlu kami tekankan sekali lagi sudah ada kesepakatan yang sudah ditandatangani antara Gerindra dan juga PKB untuk mengusung capres dan cawapres pilihan Prabowo Subianto dan juga Caimin. Dan tentunya yang memiliki wewenang juga untuk menentukan arah kebijakan ke depannya adalah antara mereka berdua. Kami tentunya siap untuk memenangkan. Oke. Pilihan dari Ya. Gerindra dan PKB. Baik, Mbak Sarah, apakah arahnya memang akan Prabowo Muhaimin Iskandar begitu capres-cawapres atau kemudian ini masih cair terutama di posisi cawapres mengingat posisi capres tampaknya sudah sangat menguat Pak Prabowo, cawapres ini yang kemudian masih bisa didiskusikan lebih jauh, Mbak? Ya Mas Reinhard tahu sendiri ya kalau kita yang sudah lama di politik nih H-1 jam aja juga masih bisa berubah gitu. Ya. Tapi tentunya apakah itu pilihannya antara siapapun yang akan menjadi capres dan cawapresnya dari segi pemasangan pasangannya itu hanya ada di antara mereka berdua. Kami sebagai para kader masih belum mendapatkan jawaban, masih belum mendapatkan kepastian dan masih sangat cair. Kita juga sangat mengetahui bahwa pada saat ini masih harus dibahas juga apakah koalisi ini akan meluas dan melebar untuk terbuka kepada partai-partai lain untuk bergabung. Baik. Itu menjadi salah satu hal yang dibahas tentunya. Baik. Dan informasi yang kami dengar cukup kuat bahwa Partai Golkar kabarnya akan bergabung. Benar ya Mbak Sarah? Masih dibicarakan dan itu akan kita harus bersabar untuk menunggu kepastiannya. Tapi tentunya pertemuan-pertemuan kemarin dari semua partai yang sudah datang ke kediaman Bapak Prabowo Subianto tentunya untuk membahas kemungkinan adanya pemekaran dari bukan pemekaran maksudnya perluasan dari koalisi ini. Tapi Partai Gerindra, Pak Prabowo sendiri artinya seberapa terbuka Mbak Sarah terhadap perlebaran koalisi ya dengan adanya partai-partai lain yang bergabung? Apakah sangat terbuka atau kemudian juga membatasi mengingat tentu ada kepentingan partai yang tetap dibawa ya ini mencapreskan Pak Prabowo Subianto? Kalau dari segi keterbukaan, beliau dari awal selalu menegaskan bahwa Gerindra dan Bapak Prabowo Subianto sangat terbuka
untuk menerima partai manapun yang ingin bergabung dan bersama-sama. Tapi tentunya syaratnya ada ya, syaratnya adalah untuk Indonesia. Karena tahun 2024 Indonesia yang harus menjadi pemenangnya. Jadi selalu beliau tekankan bahwa ini bukan untuk kepentingan Prabowo Subianto, bukan untuk kepentingan Gerindra, tapi untuk kepentingan Indonesia. Dan kami semua sangat mendukung apapun yang menjadi keputusan beliau. Oke, Mbak, mengingat cukup intensif kita lihat Pak Prabowo didatangi oleh sejumlah tokoh bertemu, kemudian juga rapat internal Gerindra juga dilakukan. Apakah artinya pencapresan dari PD Perjuangan Pak Ganjar ini cukup berpengaruh terhadap dinamika politik, terutama langkah yang akan diambil oleh Partai Gerindra ini, Mbak? Sebagai partai terbesar tentunya di Indonesia, PDI Perjuangan dan semua keputusan mereka pasti berpengaruh dalam peta politik. Dan apakah itu mempengaruhi dalam hal yang positif atau negatif itu tentunya tidak ada hal yang betul-betul pasti. Tetapi dalam hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan utama. Oke. Mbak, kembali ke posisi cawapres yang sekarang ini banyak dibicarakan oleh publik dan banyak juga akhirnya yang menerka-nerka begitu ya. Nah, Pak Prabowo sendiri yang mungkin hampir pasti akan maju sebagai capres, tentu posisi cawapres sangat menentukan. Partai Gerindra sendiri atau Mbak Sarah sendiri melihat bagaimana posisi cawapres ini dan sosok seperti apa yang diharapkan ini bisa bersanding dengan Pak Prabowo, terutama untuk membantu efek elektoral tentunya. Ya, itu kuncinya di bagian akhir tadi Mas Reinhardt. Bagaimana untuk Langsung ya Mbak, elektoral ini memastikan penting ya. karena mau siapapun orangnya sehebat apapun, orangnya sepopuler apapun, kalau misalkan tidak bisa mengimbangi dan juga tentunya melengkapi Bapak Prabowo Subianto, tentu bisa menjadi sangat fatal. Dan kita semua juga tahu bahwa peta elektoral itu sangat penting seperti tadi disampaikan dan mau bagaimanapun juga suka atau tidak suka Pulau Jawa ini masih sangat menentukan. Jadi kita pasti memikirkan hal itu semua, tapi tentunya kita semua sebagai kader-kader punya harapan lah masing-masing. Oke, Kira-kira mana yang perlu ya, untuk mendampingi beliau. Itu yang ya. menjadi harapan kita bersama adalah seseorang yang betul-betul bisa menyimbangi dan juga bisa melengkapi dan punya visi dan misi yang sama tentunya untuk Indonesia ke depannya. Oke, Pak Prabowo juga cukup intensif datang ke Jawa Timur. Banyak yang kemudian mengaitkan bahwa untuk bisa mendongkrak atau memberikan efek elektoral itu, seorang Prabowo Subianto harus menggandeng tokoh NU atau yang didukung oleh kalangan Nahdliyin, termasuk juga ketika menggandeng PKB. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, Mbak? Saya rasa itu bukan hanya Pak Prabowo, di seluruh Indonesia dari sejarah ya tentunya kita pasti melihat bahwa di Indonesia ini ada kekuatan-kekuatan tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang sangat penting dukungan suaranya dan tentunya punya andil yang sangat besar dan punya kekuatan yang sangat besar untuk menentukan masa depan dan pemimpin yang akan dipilih itu siapa. Jadi saya rasa untuk cawapres itu tidak akan luput dari pertimbangan hal tersebut. Jadi arah cawapres yang diinginkan atau yang masuk ke dalam radarnya Partai Gerindra atau Pak Prabowo Subianto sesungguhnya siapa? Banyak nama-nama ini Mbak yang beredar, yang kemudian Terlalu disanding-sandingkan banyak, dengan Mas. Pak Prabowo. Di saya pun jujur, di kami pun juga masih sangat cair dan masih sangat banyak yang dipertimbangkan. Tentunya ada front runners, ada nama-nama yang kita lihat selalu ada di top of mind dari para kader dan semua yang menganggap diri sebagai nasionalis, Ya. religius itu pasti ada top of mind dan tokoh-tokoh yang di atas. Tapi tentunya siapa yang nanti akhirnya akan mendampingi beliau masih terbuka luas. Oke. Tentunya juga tergantung apakah koalisi ini akan menambah anggota. Oke, ini kode berarti dari Mbak Saras bahwa koalisi ini ada kemungkinan menambah anggota, begitu ya Mbak? Kita semua tentu berharap karena dengan koalisi yang tentunya lebih besar, kita bisa memastikan bahwa pada saat nanti kita menang dan kita memimpin
jalannya ketatanegaraan Indonesia ke depannya harus dengan dukungan soliditas persatuan Indonesia, dan itu sangat penting untuk memastikan Indonesia bisa bertahan dengan segala dinamika yang terjadi secara global. Oke. Dan ketika nama-nama yang muncul sekarang, kemudian ada nama Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Mahfud MD, bahkan kabarnya kemudian juga Pak Prabowo menginginkan Kofifa Indar Parawansa atau Pak Erlangga Hartarto. Apakah nama-nama itu juga yang kemudian ada di pusaran Partai Gerindra, Mbak Saras? Ya, nama-nama tersebut tentunya adalah nama-nama yang selalu dibicarakan di antara kader-kader, dan banyak yang lainnya juga tentunya menjadi bahan pertimbangan, termasuk juga Ridwan Kamil, dan sebenarnya juga saya yakin Pak Ganjar juga tidak luput dari bahan pembicaraan juga sebenarnya sebagai calon wakil presiden. Tapi tentunya itu semua ada di tangan para pemimpin, bukan hanya di Gerindra dan PKB, tapi tentunya di PD Perjuangan dan partai-partai yang lainnya. Oke. Terakhir berarti Mbak Saras, apa kira-kira nanti yang persisnya akan dibahas dan diputuskan dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sore ini? Kalau spesifiknya apa, hanya mereka yang akan, dan itu pasti akan disampaikan di akhir pertemuan nanti, saya yakin. Tapi tentunya dari segi koalisi itu sendiri pasti akan dibahas. Apakah akan mengerucut sampai ke cawapres, saya tidak yakin, tapi kita akan lihat saja. Oke, kita tunggu nanti apakah ada kejutan atau kita masih harus menunggu beberapa hari ke depan. Tapi terima kasih banyak waktunya Mbak Saras sudah bergabung bersama kami di iNews. Selamat sore Mbak, sehat selalu. Terima kasih. Ratusan warga negara Indonesia dari Sudan telah dievakuasi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kami akan segera kembali sesaat lagi.